Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya engkau mau menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak bakal sanggup untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bersanding dengan nama Allah. Bahkan menurut para ahli tasawuf, tidaklah tercipta alam semesta ini, tidaklah tercipta surga dan neraka, melainkan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya manusia yang satu ini, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema dari kultum kita adalah adab dalam memfungsikan media sosial. Dewasa ini, kecanggihan teknologi informasi dapat kita rasakan. Bahkan hampir di semua sisi kehidupan manusia, tidak terlepas dari sisi media teknologi informasi. Kita tahu bahwasanya media itu adalah sebuah alat untuk kita menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak publik, kepada orang ramai dimanapun mereka berada. Bagaimana Islam menyikapi tentang media sosial dan fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Pemirsa Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana adab kita sebagai seorang muslim di dalam menyampaikan pesan. Kalau dahulu tentunya media ini belum ada, tetapi Islam sudah mengatur bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya menyampaikan pesan. Apa yang harus kita sampaikan, pesan-pesan apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Lalu, bagaimana cara menyampaikan pesan itu? Inilah sedikit dan sekelumit yang harus kita kaji. Karena dewasa ini kita yakin dan percaya para generasi muda kita, hampir sebagian besar mereka berada di dunia maya. Mereka berselancar di media sosial. Berbagai macam pesan yang mereka share, mereka bagikan kepada publik, tersebar di seluruh dunia. Bagaimana Islam memandang ini? Tentunya Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita menyampaikan pesan, maka pesan yang disampaikan itu yang pertama sekali adalah apakah pesan itu sudah mengandung manfaat atau mudarat terhadap orang lain. Niat yang lebih utama ketika pesan disampaikan, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dan sampaikan pesan itu dengan sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. Karena betapa banyak peristiwa yang terjadi. Bahkan hancurnya sebuah negara tidak terlepas dari salahnya dalam bermedia, salahnya dalam menyampaikan pesan.
Oleh karena itu, pesan yang disampaikan adalah hendaklah mengandung yang pertama, mengandung hasanah. Kabar baik untuk semua orang, mengandung kebaikan. Kemudian pesan itu hendaklah disampaikan dengan bahasa yang santun, mengundang kedamaian bagi para pembacanya. Bukan malah sebaliknya, ketika pesan yang kita sampaikan dengan cara-cara yang vulgar, bahkan syarat dengan mengandung provokasi, tidak tertutup kemungkinan bahkan di suatu bangsa pun juga akan bisa terpecah belah dan bercerai-berai karena salahnya mengirimkan pesan, dan pesan yang disampaikan mengandung provokasi sehingga menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Para pemirsa Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini media adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita tolak. Karena bagaimanapun kita hidup di zamannya, di era globalisasi dan informasi, era digital. Namun bijaklah kita dalam menggunakan dan memfungsikan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat, umat pada umumnya. Para pemirsa Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Majelis Ulama Indonesia dan Tribun Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.